Karena banyak yang mati, saudara ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hamasnya menyandra supaya apa? Supaya ceasefire. Kalau enggak sandra ini mati loh. Yang mati siapa? Kok yang bunuh orang Israel sendiri, katanya si kemarin siapa itu Michal itu ya, dan si Khaled Meshal itu yang bunuh orang Israel sendiri. Dan memang sengaja mereka mau dijadikan tameng hidup, saudara. Supaya tujuannya satu, ya tujuannya ya ceasefire, kejahatan senjata, atau tidak diserang, berhenti, bukan sama, tapi berhenti serangan, berhenti nego Pastor, 5.000 orang Pastor. dibebaskan. Ini modusnya Hamas, ya, 3 modus yang jahat dan keji ini, saudara ya. Nah, makanya nggak mau, ya. Amerika juga tahu, Joe Biden walaupun Partai Republik itu pro dengan Hamas, saudara ya, tapi Joe Biden tahu nggak bisa, nggak mungkin sudah, karena secara umum Amerika udah marah. Itu Partai Demokrat, Pak. Partai Republik Partai Demokrat ya, karena Partai Republik kan semua Donald Trump, itu udah jelas anti Hamas, saudara ya. Donald Trump itu keras sekali, saudara ya. Nah, jadi nggak mau ya, nggak mau, tidak boleh ceasefire, ini saya kasih merah ya, tidak boleh ceasefire, tidak boleh negosiasi, nggak boleh, karena ini adalah aksi terorisme. Balik lagi tadi di awal, Hamas ini sekarang dia masuk ke kuburan yang dia bikin sendiri. Kalau dia atas nama Palestina, maka seluruh Palestina bisa dibubarkan negara Palestina. Kenapa? Melanggar hukum Jenewa, saudara. Direktur Galarua, aduh. Oh, ini sebentar, saya mau ini saudara ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Santiamat dulu aja, biar sekalian nanti aja. Pak Santiamat dulu. Oke, makasih Pastor. Selamat berjumpa. Gregorius ini lama nggak datang nih. Ya. Setiap hari belum gabung berseru gitu. Ini sekali-sekali aja. Meeting sama Putin Pak kemarin, Pak. Ya. Maksudnya Putin itu sama Putin susu maksudnya, Pak. Saya minta meeting dengan Maruf Amin belum dijawab-jawab ya. Menko Polhukam juga belum jawab-jawab. Aduh. Ya, saya katakan itu tadi, Pak. Kalau negara kita komunis, Maruf Amin itu saya suruh jadi petani itu, Pak. Kan sudah saya janjikan itu. Oke. Jadi saya menyambung dikit aja gini yang dibilang Gregorius. Saya melihat ada satu konspirasi lah ya. Konspirasi terhadap Israel itu. Ya, konspirasi tetapi adalah dari golongan yang Islam yang radikal lah. Ada juga sih yang moderat dan inklusif, cuma malu-malu gitu kan. Nggak mau mengakui. Jadi terkait misalnya dengan prestasi sains dan teknologi di orang-orang, kalau saya katakan Islam terlalu ini ya, mengglobal gitu, Arab lah dulu, Arab. Tetapi ada juga menurut pengakuan mereka loh ya, ilmuwan Arab itu ada juga katanya, tapi saya tolong dikoreksi nanti salah atau benarnya. Misalnya Al-Jabar itu orang apa loh? Orang Arab loh. Orang Arab loh ya, saya bilang orang Arab bukan Islam loh ya. Arab itu bukan Islam, Pak. Bisa Islam loh ya. Bukan orang Arab, Pak. Itu orang Persia, Pak. Iya. Al-Jabar gitu. Orang Arab, Pak. Nggak ada, orang Persia nggak mau disebut Arab, Pak. Oh gitu, Persia itu ya. Mau. Orang Persia, Pak. Itu orang Persia. Al-Jabar katanya, Al-Jabar. Oke. Nah, sekarang gini, Gregorius ya, kita ini saling memperkuat. Saya kalau dari angle lain lah, ya, dari segi ideologinya. Jadi memang kita tidak akan berharap bisa mereka itu menjadi pelopor di kemajuan di bidang sains dan teknologi. Tidak akan bisa. Karena mereka diajarkan bukan untuk itu. Mereka diajarkan untuk masuk surga dengan membunuh orang, berbuat amal ibadah. Jadi lain tujuannya, memang sudah begitu koridornya, sudah begitu pakemnya. Gitu sudah dipatok orang itu begitu. Coba kalau misalnya Pak ya, mereka itu menguasai sains dan teknologi, ideologinya begitu, wah lebih cepat dunia ini kiamat Pak. Lebih cepat dunia ini kiamat. Memang udah dipatok begitu, kita tidak akan berharap itu. Dan syukurlah Tuhan yang Maha Kuasa itu sungguh luar biasa. Dijaga itu Pak, dijaga. Karena mereka ini kan perwakilan daripada si iblis sebenarnya ini, ya tangan-tangan kepanjangan si iblis di dunia ini kan. Jadi terpujilah ya, kita bersyukur. Nah, saya beberapa minggu yang lalu kemukakan itu. Kalau kita lihat itu dari RAPBN mereka, Pak, N dalam artian tanda kutip ya, RAPBN mereka itu akan kita lihat. Dari mana mereka memperoleh devisa atau uang untuk dibelanjakan di negaranya? Yaitu dengan merampas harta orang-orang kafir negara lain.
Bagaimana caranya? Ya dengan segala cara membunuh dan lain sebagainya, ambil hartanya, karena itu apa? Halal. Bagi mereka kafir gitu. Atau juga memberikan pajak yang tinggi kepada orang yang kafir yang tinggal di negaranya. Nah dari situlah mereka memperoleh uang masuk untuk negaranya itu. Terus uang masuk itu dibelanjakan untuk apa? Nah ini kan dari situ lagi uang masuk dibelanjakan untuk apa? Itu dibelanjakan pertama untuk apa? Membeli alat-alat persenjataan perang, atau bila memungkinkan membangun industri alat-alat perang di negerinya. Tapi kan ini tidak mungkin. Akhirnya dia membeli gitu kan. Membeli dari luar. Ini adalah pasar yang potensial bagi negara-negara yang memproduksi senjata, atau penjualan senjata itu merupakan devisa masuk kepada negara si penjual itu. Nah, yang kedua itu digunakan untuk apa? Untuk mereka sendiri dan orang-orang orang-orang yatim piatu, katanya begitu. Yang ketiga untuk apa lagi? Yang ketiga untuk nggak ada kesejahteraan bagi mereka itu, Pak. Jadi memelihara orang-orang jompo. That's it gitu. Iya, betul, Jadi Pak. sangat sederhana. Jadi kita kalau mengatakan mereka menjadi saintis atau saintis atau ahli IT, tidak akan ada itu, Pak. Udah disetting demikian. Jadi saya memperkuat apa yang dikatakan oleh Gregorius, tapi saya dari angle lain ya, dari view yang lain. Nah, jadi jangan harap di mereka ini ada suatu pembangunan yang luar biasa. Tidak. Mereka akan menggunakan tenaga-tenaga dari luar. Selama mereka mempunyai duit untuk membayar itu. Kalau tidak ada duit, nanti baru mereka di sini babak belur. Nah, selama ini apa? Adalah eksplorasi minyak, ya, eksplorasi gas dan minyak seperti di Arab Saudi. Tetapi kan sekarang sudah mulai menurun, sudah mulai habis kan. Itulah sebabnya MBS itu mengadakan reformasi besar-besaran di Arab Saudi. Karena nanti penghasilan Arab Saudi dari minyak ini, minyak dari minyak apa namanya ini ya, minyak dan gas bumi dari bumi ini akan habis itu. Nah, ketika habis dari mana lagi? Uang masuknya nggak ada. Maka yang satu-satunya diharapkan adalah Mekah itu, ya, orang naik haji. Maka di Arab itu nggak ada di situ menteri pariwisata, Pak, nggak perlu dia itu. Bukan seperti Indonesia jor-joran. Tetapi itu juga kan tidak cukup. Ya, tidak cukup. Maka digalakkan pariwisata. Lah supaya pariwisata maju gimana? Ya jangan dong orang masuk aja, perempuan aja nggak boleh pakai mobil. Jadi semua diliberalisasi supaya nanti dari luar itu bisa masuk ke Arab Saudi seperti misalnya di Uni Emirat Arab. Itu kan maju ya. Dan terbuka mereka. Itulah dasar daripada MBS ini untuk mengadakan reformasi budaya dan agama di Arab Saudi. Nah, itu. Tetapi kedepannya apakah mereka nanti akan bisa begitu? Tidak akan bisa. Ya, untuk mereka membangun suatu teknologi tinggi tidak akan bisa selalu menggunakan tenaga asing. Itu yang bisa saya tambahkan, Pastor Paul. Teman-teman bisa tambah yang lain. Nanti kita sambil berjalan kita berdiskusi lagi. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Gregorius. Ya. Begini, Pak. Kasih yang lain mana tukang pijat? Tukang pijat mana tukang pijat? Mana tukang pijat? Tukang pijat belum selesai mungkin Pak dipijat itu. Belum. Yang ada itu orang-orang ini yang dari hutan itu tukang pijat silakan. Oh, udah ada respon. Meeting Pak. Meeting. Oke, lanjut. Siapa nih? Bermesta. Ini si Pak Robert nggak masuk, Pak Robert tumben nih, Pak Robert nih. lagi tahu siap. Lagi tausiah nih ya Pak Robert ya. Ini kasih lewat Permesta dulu biar ngomong depan dulu nih. Ya mumpung belum ada yang ngantri. Permesta? Mana nih Permesta nih? Permesta panggilan. Waduh, nggak bener nih Permesta nih. Lagi disuruh ngomongnya panjang nggak ngomong. Ini gila lagi ngantri ngomongnya panjang banget. Sebentar, saya lagi mau siapkan satu ini ya saudara ya, tapi ini belum selesai, saya siapkan dulu. Pak Sarjambel mau lanjut? Bentar ya. Saudara, lanjut dulu ini, ya. Ini mau lanjut Pak Sarjambel? Menarik ini. Kalau enggak, saya kasih dulu ya. Kemarin ada informasi dari PBB ya saudara ya, dari PBB yang dipelintir sama media Indonesia bahwa PBB mengutuk Israel, saudara ya, mengutuk serangan Israel sama Indonesia, sama media Indonesia kutuk, padahal enggak ya. Jadi PBB itu, si Guterres itu dia, nah ini ya saya tampilkan aja saudara ya, sama media Indonesia dan negara-negara Islam saudara ya, terutama ya, sama media Indonesia dan negara-negara Islam dipelintir saudara ya. Memang begitu kerjanya mereka ya. Nah ini ya tadi ya. I'm shocked nih bilang ya.
I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council, as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite. In the beginning of my intervention yesterday, I clearly stated, and I quote, I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. End quote. Indeed, I spoke of the grievances of the Palestinian people. And in doing so, I also clearly stated, and I quote, but the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. End quote. And then I went on with my intervention referring all my positions on all aspects of the Middle East crisis. I believe it was necessary to set the record straight, especially out of respect to the victims and to their families. Thank you. Nah, ini kemarin ya. Now, the UN Secretary General is calling for an immediate ceasefire in Gaza. Antonio Guterres alleging violations of international law have been committed in the enclave since the conflict broke out. The comments made at a high-level session of the UN Security Council angering Israel, prompting a tough response. Take a listen. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Avigail, 3 years old. Tell me, what is a proportionate response for killing of babies? How you can agree to a ceasefire with someone who swore to kill and destroy your own existence? How? For more on this story, here's Franz Monique. Jadi negara-negara Islam itu sempat menekan PBB, saudara ya. Jadi waktu terjadi ada meeting di di PBB, negara-negara Islam itu langsung balik badan begitu, saudara ya. Ditekan PBB-nya. Terus setiap omongannya, sebenarnya omongannya si Guterres tadi kan tidak berarti dia mendukung Hamas ya. Tapi memang salah satunya adalah meminta ceasefire itu, saudara ya, PBB itu atas desakan negara-negara Islam. Nah, pertanyaannya, ya, memang itu kan yang diminta, yang dikendaki Hamas setelah mereka menteror, dibunuh 1.400 orang, ditangkap sandera, ya, kan sebenarnya begini, saudara. Ya, ini kan modusnya Hamas kan. Ya, modusnya Hamas ya. Kita bongkar, saudara ya, modus Hamas. Ya kan, modusnya Hamas apa, saudara? 1, bunuh sebanyak mungkin. Ya kan, kemudian sudah ada, ini kan pengakuannya kan, kita sudah beritakan di sini kan, bunuh sebanyak mungkin. Bunuh sebanyak mungkin, saudara. Ada 1.400 mati, saudara ya. 260 mati di tempat. Bunuh sebanyak mungkin. Itu modusnya, saudara. Tetapi kan kalau bunuh sebanyak mungkin 1.400 mati, coba, saudara. Nggak mungkin nggak dibalas kan? Pasti dibalas. Makanya caranya bagaimana, saudara? Mereka harus menyandra. Harus sandra, saudara. Bunuh sebanyak mungkin sandra. Jadi begitu Israel nyerang, ceasefire, aku punya sandra. Maunya mereka begitu, saudara. Ya. Terus begini mau diturutin, saudara. Mereka bunuh modusnya Hamas ya. 1, bunuh sebanyak mungkin. Ada 260 mati di tempat dan totalnya mati adalah 1.400. Ya, hanya 5% saja, saudara. Hanya ada 10 atau 20 yang anggota IDF. Tetapi 5% adalah IDF. Tetapi yang ini semua rata-rata adalah rakyat sipil. Bukan tentara, bukan polisi. Dan korbannya ini adalah warga Eropa, warga Amerika, warga Cina, ya, kebanyakan, ya, warga Eropa, warga Amerika, warga Cina.
Terus mati saudara tuh. Makanya Amerika nggak mau ceasefire, nggak bilang ceasefire. Eropa nggak mau bilang ceasefire. Cina pun tidak berkata ceasefire. Nggak mau ceasefire nggak mau mereka. Karena banyak yang mati saudara ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Hamasnya menyandra supaya apa? Supaya ceasefire. Kalau nggak sandra ini mati loh. Yang mati siapa? Kok yang bunuh orang Israel sendiri katanya si siapa itu Michal itu ya dan si Khaled Meshal itu yang bunuh orang Israel sendiri. Dan memang sengaja mereka mau dijadikan tameng hidup saudara. Supaya tujuannya satu ya, tujuannya ya ceasefire. Kejahatan senjata atau tidak diserang, berhenti. Bukan sama, tapi berhenti serangan. Berhenti nego 5.000 orang dibebaskan. Ini modusnya Hamas ya. 3 modus yang jahat dan keji ini saudara ya. Ya, yang keempat ini ya. Supaya berhenti lalu nego 5.000 orang tahanan dibebaskan. Lalu perang lagi saudara. Nah, makanya nggak mau ya. Amerika juga tahu Joe Biden walaupun Partai Republik itu pro dengan Hamas saudara ya. Tapi Joe Biden tahu nggak bisa, nggak mungkin sudah, karena secara umum Amerika udah marah. Itu Partai Demokrat Pak, Partai Republik. Partai Demokrat ya, karena Partai Republik kan semua Donald Trump, itu udah jelas anti Hamas saudara ya. Donald Trump itu keras sekali saudara ya. Nah jadi nggak mau ya, nggak mau, tidak boleh ceasefire, ini saya kasih merah ya, tidak boleh ceasefire, tidak boleh negosiasi, nggak boleh, karena ini adalah aksi terorisme. Balik lagi tadi di awal, Hamas ini sekarang dia masuk ke kuburan yang dia bikin sendiri. Kalau dia atas nama Palestina, maka seluruh Palestina bisa dibubarkan negara Palestina. Kenapa? Melanggar hukum Jenewa, saudara. Bisa dihukum Palestina, saudara ya. Kalau atas nama Palestina, makanya Mahmud Abbas buru-buru ya pergi bahwa ini bukan Palestina loh, ini bukan Palestina loh. Kalau enggak Palestina bisa kena loh. Ini melanggar konvensi Jenewa, menculik anak-anak, menculik sandera, menculik rakyat sipil, membunuh rakyat sipil, anak-anak dan orang tua, saudara. Laki-laki, perempuan-perempuan itu itu melanggar konvensi Jenewa, udah jelas, itu udah penjahat perang, itu kriminal perang, itu udah jelas saudara ya. Bunuh sebanyak mungkin. Ya, itu jelas. Kalau di atas nama Palestina, Palestina habis saudara. Kalau di atas nama Hamas, maka Hamas adalah teroris. Tidak ada cara lain. Kalau di atas nama Palestina, Palestina kena masalah. Kalau atas nama organisasi, maka Hamas jadi organisasi teroris. Hizbullah, itu selesai saudara. Habis ini selesai, Anda lihat nanti ya. Makanya nggak boleh ceasefire. Ya, ini ada Andi Manjawa, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,